Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang DBT ya. Jadi, saya akan jelaskan tentang dasar dari DBT, yaitu Data Build Tool, dan nanti saya akan mendemokan bagaimana kita men-setup DBT Cloud ya. Jadi nanti saya akan kasih tahu cara pertama kali adalah membuat akun DBT Cloud. Jadi ya lumayan lah, ada free trialnya 2 minggu. Lalu berikutnya setelah 2 minggu itu nanti masuk ke, jadi di Beauty Cloud tuh ada berbagai macam versi ya. Jadi kalau di Beauty Cloud itu kita bisa lihat sini di Beauty Cloud pricing. Nah ini ya. Nah ini kita akan coba pertama kali yang free trial 2 minggu adalah yang starter. Ini ya $100, tapi kita nggak bayar ya. Jadi kita cuma coba 2 minggu untuk yang fitur starter. Nanti setelah 2 minggu akan balik lagi ke fitur yang developer ya. Oke, kayak gitu ya. Ini sini sudah ada keterangannya ya. Oke, jadi kita masuk dulu ya ke DBT. Jadi apa sih itu DBT? Jadi DBT itu adalah, oke ya, jadi DBT itu adalah salah satu tools untuk membuat pipeline ELT pipeline. ELT itu adalah extract, load, transform. Jadi di sini lebih ke tools untuk transformasi data yang berbasis SQL ya. Jadi bagi teman-teman nih, bagi yang sudah mencoba menggunakan metode ELT, extract, load, transform. Nah, transformnya ini mau pakai apa? Bisa pakai DBT sini ya. Kenapa menggunakan DBT? Karena DBT ini kan dia menggunakan SQL ya, sedangkan SQL itu adalah bahasa script sejuta umat ya, yang commonly itu digunakan oleh tim data ya, kayak gitu. Dan di sini DBT ini tidak hanya untuk fitur untuk transformasi data, juga bisa untuk CI/CD, untuk dokumentasi, dan juga bisa juga untuk eh, data quality juga gitu ya. Jadi untuk DBT ini sendiri itu ada data quality itu juga ada ya. Jadi bawain DBT atau menggunakan data quality lain kayak misalnya fit expectation, namanya DBT expectation, atau mungkin teman-teman ya kalau mau coba data quality tools yang lain juga tidak masalah gitu ya. Oke, itu yang mulai DBT. Jadi bagaimana sih cara kerja DBT ini ya? Jadi cara kerja DBT itu adalah pertama kali teman-teman tuh ya di luar dari setup ya. Jadi pertama kali kalau misalnya udah selesai nih setup nih baik DBT Cloud ataupun DBT Core ya. Jadi DBT itu sebenarnya ada dua versi, ada DBT Core dan ada DBT Cloud ya. Kalau DBT Core ini adalah versi free yang di manage sendiri ya. Jadi kita setup sendiri, baik install di lokal biasa pakai Python ya, pip install di DBT, atau juga bisa menggunakan Docker atau bisa menggunakan Kubernetes gitu ya. Itu kalau di BT Core ya. Jadi di BT Core ini kita yang manage sendiri. Sedangkan kalau misalnya kita nih nggak mau setup dari awal ya, kita mau tinggal pakai, kita langsung mau develop. Nah, kita bisa menggunakan di BT Cloud ini ya. Jadi di BT Cloud itu yang tadi saya bilang ya. Jadi kita pertama kali itu gratis free trialnya adalah 2 minggu untuk yang versi starter nih ya. Starter. Jadi starter ini bisa sampai maksimal 5 developer, dan sini maksimal 15.000 model yang dibuat per bulan, dan ada 5.000 query metric per bulan nih. Oke, ini dan di sini ada fiturnya, semua fitur developer, dan ada katalognya juga di sini yang versi dasar, lalu ada semantic layer versi dasar, dan ada DBT Copilot Code Generation ya. Jadi kalau DBT Copilot ini nanti bisa otomatis akan menyeret codingnya gitu yang menggunakan DBT Copilot gitu ya. Oke, nanti kalau udah selesai 2 minggu, kita nggak lanjut ya, kita langsung di-downgrade ke fitur developer nih ya. Tapi untuk belajar nggak apa-apa, kita masih oke untuk sampai ke developer aja gitu ya. Karena yang kita perlukan itu biasanya itu adalah kita ngebuat transform, oke untuk atau project ya. Terus sampai bisa job schedule ya. Jadi dengan DBT Cloud ini kita tidak perlu lagi menggunakan tools scheduler yang lain ya. Kan kalau misalnya di DBT Core ini kita perlu pakai tools scheduler lain kayak misalnya Apache Airflow. Sedangkan kalau di DBT Cloud itu sudah ada bawahannya gitu ya. Jadi nggak usah pusing-pusing harus install lagi Airflow yang lain gitu ya. Oke, oke kita langsung masuk ya ke materi ya.
Jadi pertama kali adalah kita ngedevelop dulu nih, develop dulu kita buatlah DBT modelnya gitu ya. Jadi kalau untuk secara flow itu berarti pertama kita nih harus tentukan dulu source-nya di mana ya. Nah, source-nya ini baik yang sudah ada di misalnya ada di database misalnya di Google Cloud misalnya ya. Terus juga nanti kita mau ngambil nih dari satu row ini kita ngambil, kita masukkanlah ke layer mode ke silver layer ya, atau mungkin ke warehouse layer ya, atau staging gitu ya. Oke, nah nanti kita perlu namanya mendevelop DBT model sini. DBT model ini yaitu fungsinya adalah untuk transformasi data ya, bentuknya di dalam SQL file atau kalau teman-teman mau ngoding Python juga sudah support juga untuk yang menggunakan Python. Oke, itu ya. Jadi misalnya teman-teman nih mau transformasi, taruhlah dia masuk ke layer staging atau ke warehouse, terus nanti berikutnya lagi ke layer data mart. Nah, itu masuk ke develop si namanya DBT model sih ya. Paling nanti dibedakan aja foldernya, misalnya folder staging, folder warehouse, folder mart misalnya. Oke, itu pertama kali ya wajib kita harus ngedevelop dulu ya. Jadi kalau udah, nah kita langsung ke tahap berikutnya nih, tahap untuk tes atau masuk ke data quality di DBT ya, yang disebut sebagai DBT test, dan juga ada dokumentasi sini ya. Jadi setiap kali kita membuat modal itu kita pastikan kita perlu untuk melakukan data quality check sini ya. Ada yang baik saya bilang, data quality check ini bisa baik yang dari fitur DBT atau mau pakai custom ya. Custom di sini, customnya baik yang sudah ada dalam DBT atau mungkin pakai tools lain yang khusus untuk data quality check nih ya. Oke, lalu juga di Bit ini juga ada fitur untuk melakukan dokumentasi di setiap table ya. Nah, penting nih kenapa? Karena pengalaman saya itu kalau misalnya kita ada table, ada database itu biasanya itu tidak ada, kurang dokumentasi ya. Jadi kita bingung nih, ini table ini fungsi buat apa, kolom-kolom ini fungsinya buat apa. Nah, ini penting ya kalau kita untuk melakukan dokumentasi di tiap data gitu ya. Lalu yang terakhir adalah kalau sudah selesai ya pastinya kita ini perlu di DBT ini ada fitur namanya version control dan CI/CD ya. Jadi di sini dengan kita ada fitur ini berarti kita bisa kolaborasi dengan yang lain. Kayak misalnya contoh kita sudah develop DBT model, lalu berikutnya kita mau masuk nih ke repo staging misalnya. Nah, kita di-review dulu nih dari depo staging nih. Nanti kita commit dulu ya, commit, terus nanti ada lakukan pull request. Pull request nanti kalau misalnya dari senior kita atau supervisor kita sedang nge-review nih, code review, oh udah oke nih, nanti udah bisa di merge, nanti masuklah, nanti akan jalan CI/CD-nya gitu ya. Nah, itu ada di BT Cloud ya. Jadi untuk sesinya itu ada namanya bisa nge-schedule untuk nge-run job atau menjalankan CI/CD ini ya. Oke, itu ada di fitur dari DBT Cloud itu ya. Oke, jadi dengan kayak gini berarti kita lebih enak ya kita nge-develop, kita langsung ke tes, dokumentasi, terus nanti sudah ya juga version control dan CI/CD. Jadinya sudah sesuai dengan best practice dari software development gitu ya. Oke, itu sekelas mengenai DBT. Oke, ini saya akan sekilas saja ya, karena fokus video ini lebih ke bagaimana kita akan melakukan hands-on di setup di DBT Cloud ya. Oke, jadi untuk source ya, source itu adalah data. Nah, source ini ada dua, ada yang kita misalnya ada database nih yang ada di cloud misalnya ya. Nah, itu source atau misalnya source itu eh, kita nih ngambil nih ngambil data dari CSV file ya. Nah, itu nanti akan masuk ke dalam raw table di dalam data warehouse. Nah, untuk mengambil data dari misalnya kita udah sedia ini CSV filenya ya. Nah, kita bisa menggunakan namanya dbt sheet nih perintahnya. Dbt sheet ini nanti akan upload CSV file, nanti akan masuk ke raw table di dalam data warehouse ya. Nah, itu juga bisa disebut sebagai source. Oke, berikutnya models. Nah, models itu adalah yang kita lakukan spend most time ya, spend most of the time ketika melakukan develop ELT pipeline menggunakan dbt. Jadi yang tadi saya bilang ya, misalnya ngedevelop dari staging environment, dari staging table ya, dari raw kita masuk ke staging table, lalu masuk ke warehouse atau mart. Nah, itu semua
kita harus mendevelop namanya DBT model, yang mostly adalah menggunakan SQL file. Oke, itu tadi yang tes juga sudah saya jelaskan tadi ya. Dan juga Jinja dan Macros. Ini Jinja ini lebih ke templating untuk DBT ya. Jadi kalau misalnya kita mau membuat DBT itu pasti menggunakan templating namanya Jinja gitu ya. Oke, lalu ada namanya juga Macros. Jadi Macros ini lebih ke fungsi-fungsi bawaan yang ada di DBT ya. Jadi kita bisa menggunakan fungsi yang modular, tinggal pakai aja. Kayak contoh misalnya kita mau untuk mengenerate data untuk fungsi detail yang sesuai dengan yang kita mau gitu ya. Nah, itu bisa menggunakan macros dan seterusnya ya. Oke, nah di sini untuk dbt perintah-perintah yang penting adalah dbt compile. Jadi dbt compile-nya adalah kita kalau misalnya mau ngecek nih script dbt ini udah oke atau belum. Nah, kita menggunakan dbt compile. Kalau dbt run ini kita mau menjalankan dbt model ya. Jadi kita menjalankan semua dbt model atau kalau misalnya kita mau menjalankan spesifik model, kita bisa menjalankan perintah dbt spasi run spasi min select nama modelnya gitu ya. Nah, kalau untuk melakukan data quality check, kita bisa menggunakan dbt test. Kalau misalnya kita mau ngupload safety file ke raw table, kita menggunakan dbt sheet. Nah, kalau kita mau nge-build ini budgetnya semuanya dari sheet, run, test. Nah, itu akan jalankan semua di dbt build ya. Jadi command kalau misalnya kita lakukan CI/CD, kita akan menjalankan perintah dbt build ya. Oke, ya. Oke, nah sini kita langsung aja ya. Oke, kita masuk ke dbt cloud ya. Cari aja di Google get dbt, kita klik. Nah di sini eh, nah, kita kan buat baru ya. Misalnya di sini saya sudah buat tadi emailnya itu, nah ini ya. Tadi saya buat email baru karena sebelumnya saya sudah buat ya. Untuk di akun di BT Cloud-nya. Oke, nah ini kita buat dulu. Ya, misalnya di BT, ini Cloud. Ini misalnya di BT The Best, ya. Maksudnya terserah kalian ya. Use share on aja. Oke, di sini ikutin ya ke ketentuannya ya. Nanti ada one uppercase, lowercase, numerik, yang sebesar karakter ya. Oke, kita input aja. Oke, ini juga. Oke, nah ini ya terserah ya kalian mau yang mana, eh, misalnya dari ya, sosial media misalnya ya. Oke, create my account. Oke, nah sini, oke kita cek ya sini untuk minta verifikasi ya. Oke, kita klik verifikasi email address. Oke, nah ya misalnya ini ya. Ini bebas ya. Kita mau pilih yang mana misalnya learning misalnya. Oke, nah ini kita kalau kayak gini berarti sudah sukses nih ya. Sudah sukses buat akun di BT Cloud baru. Lalu berikutnya, nah ini tujuan utama adalah kita melakukan setup ya. Dari sini setup adalah saya menggunakan Google Cloud untuk dipakai data platformnya ya. Jadi teman-teman bisa disesuaikan, bisa mau pakai data platform yang lain juga bisa ya. Oke, sini kita tentukan nama projectnya, misalnya DBT belajar DBT Cloud misalnya ya. Oke, ini nggak usah. Tes continue. Oke, nah di sini kita perlu membuat new connection ya, sini ya. Oke, nah kita pilih yang BigQuery. Oke, BigQuery, pilih BigQuery. Nah, di sini kalian harus buat dulu save account di Google Cloud kalian ya. Oke, di sini saya akan upload. Tadi saya sudah download ya. Di, nah ini. Oke, nah ini nanti kalian tinggal sesuaikan aja ya gitu ya. Oke, nah kalau udah di save ya. Save. Oke, nah berikutnya adalah kita balik lagi nih ke sini nih. Harusnya sudah ada ya ini ya. Oke.
kita pilih BigQuery. Oke, nah di sini untuk datasetnya ya. Nah, kita balik lagi ke BigQuery ya. Ke tadi karena saya pakai BigQuery di Google Cloud. Nah, di sini kalian tentukan mau pilih dataset yang mana ya. Misalnya di sini saya akan buat baru datasetnya. Kalian bisa create dataset, terus pilih misalnya belajar di Cloud ya. Nah, di sini kalian pilih multi-region US ya. Karena DBT itu hanya support multi-region baik US maupun Europe ya. Oke, nah ini sudah ke dalam, nah namanya belajar DBT Cloud, jadi copy paste nama datasetnya, kita copy paste, oke target time-nya oke, tapi default aja. Oke, kalau udah kita klik test connection. Nah, di sini kita perlu ya untuk akun test connection yang kita cek nih apakah sudah connect belum antara DBT Cloud dengan BigQuery kita ya. Oke, nah ini kita tunggu saja dulu. Nah, oke, kalau udah save. Nah, berikutnya adalah karena di BT itu kan di itu ada fitur version control dan CICD ya. Nah, makanya kita perlu untuk membuat Git repo kosongan ya. Di sini saya sudah buat akun sendiri ya di di GitHub. Nanti sudah buat akun baru, terus sudah buat repo kosongan, di sini benar kosong. Nah, di sini saya akan mengkonekkan ya sini ya. Terus, nah sini bagian storage tadi kita pilihnya adalah GitHub. Nah, kita pilih connect GitHub account. Oke, nah ini sudah ya. Kita authorize. Oke. Nah, harusnya sudah oke ya. Oke. Oke. Oke, nah kita configure dulu. Configure GitHub integration. Oke, nah di sini saran saya jangan all repository ya. Kita pilih satu one repo aja ya. Karena kita nih buat belajar nih agar tidak bercampur dengan repo yang lain. Kita pilih yang tadi kita udah buat repo kosongan nih. Kita pilih ini tadi nih. Oke, kalau udah kita install. Oke, nah ini harusnya sudah oke ya. Kita coba refresh. Hmm, oke, nah ini sudah ada ya. Oke, kita kalau kayak gini berarti kita sudah mengintegrasikan antara GitHub kosongan kita, GitHub repo kosongan kita dengan dbt Cloud ya. Oke, nah kita pilih yang ini. Oke, oke, nah sukses ya. Berarti teman-teman sudah bisa lanjut untuk ngedevelop Yelty Pipeline menggunakan dbt di sini ya. Oke, nah berarti sudah sukses nih ya. Oke, jadi untuk video ini eh, untuk setup tutorial udah ya. Oh iya, saya juga mau ada promo ya. Jadi saya akan membuat eh, offline bootcamp mengenai data model atau data warehouse modeling menggunakan dbt dan Google BigQuery ya. Oke, nah di sini tadi kan saya sudah demokan ya bagaimana kita melakukan setup dbt, di setup dbt Cloud, terus ke BigQuery. Nah, lalu berikutnya nih kalau teman-teman ingin belajar lebih lanjut nih, bagaimana kita membuat ELT pipeline, membuat data warehouse dari awal ya. Nanti saya akan memberikan use case juga ke kalian ya. Jadi di sini ini untuk yang offline bootcampnya. Insya Allah akan ada di tanggal 12 Juli di jam 10 sampai jam 3. Di sini insya Allah teman-teman akan mendapatkan kredit Google Cloud gratis untuk bisa langsung digunakan ya. Jadi nah sini teman-teman akan ada banyak benefitnya nih. Pertama, mendapatkan materi dan belajar tentang bagaimana membuat data warehouse secara dari awal ya menggunakan dbt Cloud dan BigQuery. Lalu nanti teman-teman juga bisa tanya langsung dengan saya ya sebagai pemateri tentang apa sih cara membuat data warehouse dan seputar tentang data warehouse, data engineering gitu ya. Atau mungkin bisa bertanya tentang terkait di bidang data gitu ya.
Oke, nah di sini juga selain itu juga teman-teman ya pasti dapat snack, dapat makan siang juga, ada coffee break, ada nanti networking dengan para peserta yang lain, dan juga dapatkan sertifikat. Dan untuk lokasinya ini ada di Mantra Space, Jalan Baru nomor 3 RT 10 RW 03, Kebayan Baru, Jakarta Selatan. Ini nanti untuk link di sini saya akan taruh di YouTube video description juga ya. Oke, di sini untuk harganya ini 625.000 dari 15 sampai tanggal 7 Juli atau kuota max-nya adalah 5 orang. Jadi bisa salah satu terpenuhi gitu ya. Atau nah itu ya. Jadi kalau misalnya jika kuota sudah terpenuhi, harga menjadi 675 ya. Jadi teman-teman nanti bisa daftar di sini selama 5 jam ya. Jadi teman-teman akan mendapatkan ilmu secara komprehensif bagaimana buat data warehouse. Dan juga teman-teman nggak usah khawatir kalau misalnya masih bingung nih, masih awam, nanti saya akan kasih materi dasarnya gitu ya. Oke, nah kalau misalnya teman-teman nih ingin belajar dulu tentang data engineer untuk pemula nih, nah saya juga ada untuk online bootcamp-nya. Sini ada penyelenggaranya adalah TechWD ini, jadi saya kerjasama dengan TechWD ini ya teman saya sendiri. Jadi di sini untuk materi online bootcamp-nya ini level dasar ya. Jadi kayak misalnya tentang materi tentang Python, SQL dengan Postgre, tentang ETL, tentang Docker, tentang Airflow, dan membangun end-to-end ETL pipeline ya. Nah, di sini nanti saya akan kasih juga link description-nya link pendaftarannya itu adalah di YouTube description saya. Oke, untuk jadwalnya adalah tanggal 8, 11, 15, 18, 22, dan 25 Juli ya. Jadi setiap Selasa dan Kamis online untuk biayanya adalah 450.000, jadi diskon dari 550.000. Jadi di sini bagi teman-teman ingin belajar tentang data engineer dari awal, nah teman-teman bisa ikut nih bootcamp online saya nih ya. Oke, itu aja video dari saya. Jika bermanfaat, tolong di like dan subscribe. Oke, sampai bertemu di video berikutnya.